Akhir-akhir ini kita banyak melihat lembaga-lembaga survei merilis berbagai macam survei, utamanya berkaitan dengan calon presiden 2024. Walaupun masih 2 tahun lagi, saya yakin ke depan akan makin banyak lembaga survei yang mengeluarkan survei-survei seperti ini berkaitan dengan pemilihan umum serentak di tahun 2024. Lalu bagaimana melihat hasil-hasil survei ini? Dan menurut saya, kita harus hati-hati sekali dalam melihat survei-survei tersebut. Nah, kenapa harus hati-hati? Kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy. Survei dan pemilihan langsung merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sejak Indonesia sepakat untuk memanfaatkan atau menggunakan pemilu langsung dipilih oleh masyarakat, apakah di level legislatif, presiden maupun kepala daerah, maka lembaga survei bermunculan. Mereka menjadi sebuah instrumen penting untuk membaca peta kekuatan atau konstelasi politik di suatu tempat, di suatu daerah, di suatu waktu tertentu. Tetapi menurut saya kita harus hati-hati dalam melihat survei-survei ini. Karena ada beberapa permasalahan, paling tidak saya mencatat 3 hal untuk membuat kita perlu berhati-hati terhadap survei-survei yang dilakukan. Hal pertama berkaitan dengan tujuan dari survei itu sendiri. Seperti saya tadi katakan di awal, sebetulnya survei itu bermanfaat untuk melihat peta kekuatan konstelasi politik. Survei adalah sebuah metode kuantitatif yang dimanfaatkan untuk melihat respon masyarakat, perspektif masyarakat terhadap sosok tertentu ataupun terhadap isu dan masalah-masalah tertentu. Ya, jadi bukan hanya figur saja tetapi permasalahan yang muncul di masyarakat, di mana survei yang baik bisa memotret dengan baik apa sikap, kecenderungan dan perilaku masyarakat terhadap masalah tertentu. Akan tetapi dalam kenyataannya survei kemudian bisa juga menjalankan tujuan-tujuan lain yang kemudian diarahkan oleh sang kandidat atau kelompok-kelompok tertentu. Misalnya survei yang dilakukan untuk mengangkat popularitas person tertentu atau mengangkat popularitas kelompok atau bahkan partai politik tertentu. Nah, ini adalah tujuan lain yang bisa dicapai dengan survei, karena dengan survei yang menjelaskan tentang kelompok tertentu, tentang individu-individu tertentu yang terus muncul di dalam survei, ini bisa mempengaruhi opini publik bahwa betul figur tersebut adalah figur-figur yang saat ini berkompetisi, memiliki kompetensi yang baik, memiliki integritas yang baik dan sebagainya. Jadi tujuan yang lain yang bisa dicapai oleh survei adalah mempromosikan orang tersebut, bahkan kemudian juga bisa mempengaruhi opini publik. Nah, tujuan lain yang bisa dicapai oleh survei ini adalah menguatkan posisi atau kedudukan seseorang dalam berhubungan dengan partai politik. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita mau maju sebagai calon kepala daerah, tentu saja kita harus didukung oleh partai politik, atau kita memanfaatkan partai politik sebagai kendaraan politik kita, sebagai pendukung ataupun pengusung. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa survei kadang-kadang bisa diarahkan untuk membuat calon tertentu terlihat baik, sehingga kemudian partai politik melirik dan kemudian dipergunakan oleh sang kandidat untuk melamar partai politik tersebut atau membuat partai politik tersebut mendukung dia. Karena hampir semua partai politik melakukan survei untuk menentukan kandidat kepala daerah. Jadi ini adalah tujuan lain dari survei, sehingga kadang-kadang muncul lembaga-lembaga survei yang mohon maaf disebut sebagai pesanan, yang bisa mengarahkan supaya hasil survei tersebut kelihatan mengunggulkan figur-figur tertentu. Nah, ini adalah tujuan survei yang lain yang muncul sepanjang proses politik di dalam pemilu. Hal kedua, mengapa kita perlu berhati-hati terhadap survei?
permasalahan kredibilitas. Kredibilitas ini berkaitan dengan satu metode yang dipergunakan oleh lembaga survei tersebut. Apakah metode yang dipergunakan kredibilitas, apakah metode yang dipergunakan bisa merepresentasikan pendapat dari mereka yang disurvei, dan lain sebagainya. Jadi metode ini merupakan masalah sendiri yang kadang di dalam setiap survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei, mereka tidak melihat hal ini. Mereka tidak lihat bagaimana melakukan sampling. Mereka tidak melihat bagaimana surveyor ini melakukan tugasnya. Mereka tidak melihat wilayah-wilayah mana yang di cover oleh surveyor, ya. Jadi dalam hal ini kita perlu kritis melihat metode yang dipergunakan. Yang berikutnya, seperti yang saya sedikit tadi sudah singgung, adalah lembaga apa yang memberikan survei ini. Karena banyak lembaga yang, mohon maaf, lembaga yang abal-abal, yang tidak memiliki kompetensi yang baik, tapi betul-betul hanya dimanfaatkan untuk mengarahkan hasil survei sesuai dengan keinginan dari pemesan. Jadi misalnya tadi contohnya mau maju sebagai kepala daerah, ingin membuat figurnya menjadi naik, dilirik oleh partai politik atau bahkan bisa membeli partai politik, kemudian lembaga ini dibayar sejumlah tertentu untuk mengarahkan hasil survei. Atau bahkan saya pernah menemukan juga lembaga survei yang sangat kredibel, tetapi hasil surveinya kemudian direkayasa. Hasil surveinya itu kemudian dirombak sedemikian rupa supaya terlihat asli dan kemudian mengarahkan sosok-sosok tertentu seperti pesanan yang dilakukan oleh kandidat tersebut. Jadi hati-hati dengan metode dan kredibilitas dari lembaga yang melakukan survei tersebut. Hal ketiga yang kita harus berhati-hati dalam melihat survei, kita harus objektif dan rasional dalam melihat bahwa survei itu dilakukan di masa tertentu. Jadi dia memiliki keterbatasan waktu. Biasa survei dilakukan antara 2 minggu sampai 3 minggu. Nah, tentu saja mungkin hasil surveinya betul berdasarkan kondisi 2 atau 3 minggu itu. Tetapi kita tahu semua bahwa konteks politik dan dinamika politik itu berubah-ubah secara cepat. Sehingga katakanlah misalnya setelah sebuah lembaga melakukan survei dan survei ini akurat, tapi kemudian terjadi sesuatu setelah itu yang cukup menghebohkan, saya yakin ini bisa mempengaruhi opini publik atau opini masyarakat. Misalnya, katakanlah lembaga yang sama melakukan survei yang sama di tempat yang sama, tetapi di waktu yang berbeda, di waktu setelah peristiwa yang menghebohkan itu terjadi. Saya yakin tentu saja akan terjadi perubahan opini atau pendapat masyarakat tentang orang tertentu atau tentang masalah tertentu. Artinya keterbatasan waktu itu merupakan salah satu hal yang harus kita lihat secara objektif. Kemudian keterbatasan infrastruktur juga. Saya pernah melakukan meminta lembaga survei melakukan survei di suatu daerah, di mana di daerah itu harusnya disurvei secara proporsional, tetapi permasalahannya dalam jangka waktu survei itu dilaksanakan ternyata transport ke daerah itu susah sekali, ya. Pesawat nggak ada yang bergerak di daerah itu, sementara kalau melalui jalur darat bisa memakan waktu untuk perjalanan one way-nya bisa berhari-hari. Nah, ini merupakan masalah tersendiri sehingga keterbatasan infrastruktur kadang-kadang membuat lembaga survei melakukan penyesuaian dan adaptasi yang tidak sejalur dengan apa yang pertama kali direncanakan. Yang berikutnya ada masalah juga sebetulnya secara psikologis dengan sikap dan respon masyarakat. Di beberapa daerah tertentu, sikap atau respon masyarakat kadang-kadang sulit didapatkan atau bahkan tidak bisa secara jujur dikemukakan. Ya, beberapa daerah tertentu masyarakatnya enggan untuk menunjukkan preferensi pilihan politik mereka. Nah, hal seperti ini tentu saja akan mempersulit dilakukannya survei. Jadi hasil yang keluar itu belum tentu sesuai dengan apa yang muncul, apa yang seharusnya ada.
atau mungkin bahkan jawaban dari mereka yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab itu persentasenya menjadi sangat tinggi. Bahkan di beberapa daerah yang saya pernah temui juga, pengalaman saya, kandidat atau kompetitor yang berada di daerah tersebut menitip pesan kepada supporternya bahwa kalau Anda ada survei datang dan bertanya, Anda jawab tokoh yang populer adalah lawannya dia, ya. Jadi bukan dia, walaupun ini supporternya dia. Jadi lawan yang disebutkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat sang penantang atau kompetitornya dia kemudian merasa di atas angin, ya. Karena dia merasa, waduh, survei saya tinggi, dan kemudian yang terjadi adalah sebaliknya, gitu ya. Karena di ujungnya ini juga menjadi bagian dari strategi politik tertentu. Jadi itulah 3 hal mengapa saya minta teman-teman, terutama mereka yang mau masuk ke dalam dunia politik, terjun sebagai anggota legislatif ataupun calon kepala daerah, untuk berhati-hati dalam melihat survei ini. Karena dari segi tujuan, dari segi kredibilitas dan keterbatasan survei itu sendiri. Tetapi saya sebagai konsultan politik, saya merasakan pentingnya survei politik itu dilakukan. Survei politik yang kredibilitas, survei politik yang apa adanya, tidak berdasarkan pesanan tertentu untuk hasilnya, dan survei yang betul-betul objektif untuk mengukur pergerakan dari tim kita atau tim ses kita di lapangan. Karena bagi saya, hasil survei itu juga merupakan salah satu raport atau indikator pergerakan tim saya di lapangan. Nah, mengenai apakah itu perlu dipublikasikan secara publik atau enggak, biasanya saya lakukan justru saya akan jelaskan ini hanya ke dalam saja, ke dalam tim ses internal saja. Jadi tidak untuk dipublikasikan ke pihak lain. Hal lain yang saya ingin tambahkan adalah bahwa survei itu adalah indikator. Survei itu adalah data, di mana data dan indikator tersebut harus diterjemahkan untuk menjadi sebuah strategi dalam pemenangan seorang kandidat dalam pemilihan legislatif ataupun pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, bila Anda mendapatkan sebuah survei atau melakukan survei, setelah Anda melakukan survei, hasilnya perlu Anda diskusikan lebih lanjut untuk diterjemahkan menjadi sebuah strategi yang baik dengan konsultan politik Anda, dengan tim ses Anda, supaya bisa dihasilkan strategi yang terukur, yang bisa betul-betul efektif Anda bisa manfaatkan untuk kemenangan Anda. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan salam perubahan.